Selamat siang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 atas nama Hermin Bunga, nomor induk mahasiswa A61123781. Adapun praktek pembelajaran, saya menggunakan model Prabem Based Learning di kelas 10 RPL dengan materi teks biografi. Selamat menyaksikan. Reading. Salam. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik. Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan Tita untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Siang hari ini kami kembali berdoa. Kami akan memulaikan aktivitas kami juga di Kau berkati. Bila doa dan permohonan kami dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tita sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu akan absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ever. Kenapa Ever? Sakit ya. Siapa lagi? Novita. Kenapa Novita? Alpa. Ada lagi? Oke, jadi 2 orang tidak hadir ya? Oke, baik. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Semua sudah rapi? Sudah. Tidak ada lagi sampah di lantai? Tidak ya? Iya, baik. Nah, Ibu akan menanyakan kembali pelajaran minggu lalu. Ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada. Pelajaran apa? Teks negosiasi. Masih ingat ya? Ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Iya, Tita. Teks negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar antara dua belah pihak yang dimana tujuannya itu untuk mencapai sebuah kesepakatan. Iya, jadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Nah, baik. Di dalam teks negosiasi itu terdapat apa? Struktur. Ada berapa struktur di dalam teks negosiasi? 5. Ada 5. Ada yang bisa sebutkan kelima struktur itu? Iya, Vanda. Silakan Vanda untuk menyebutkan kelima struktur yang ada di dalam teks negosiasi. Negosiasi yaitu komunikasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan tutup. Iya, betul sekali. Kita beri aplaus untuk Tita dan Vanda. Baik. Nah, setelah kalian mempelajari tentang teks negosiasi, manfaat apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa memberikan manfaat? Iya, Gita. Ayo, Gita. Manfaat yang ditemukan dalam teks negosiasi yaitu bisa mengetahui bahwa dalam proses negosiasi itu adalah tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara untuk mencapai kesepakatan bersama. Tidak ada saling memaksa, tidak ada juga yang diberikan, tapi sama-sama saling menguntungkan. Ya, betul. Jadi itu manfaat untuk mempelajari teks negosiasi ya. Jadi saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi harus ada persetujuan. Jangan memaksa orang lain untuk mengambil barang orang lain. Oke, baik. Jadi itu mengingatkan kembali pembelajaran kita minggu lalu ya. Oke, baik. Sesuai dengan penyampaian Ibu minggu lalu bahwa hari ini kita akan masuk di dalam materi baru, yaitu tentang materi apa yang Ibu sampaikan? Teks, yaitu teks biografi. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu teks biografi. Kemudian di dalam teks biografi itu kita akan menemukan pokok-pokok isi penting dan menganalisis isi biografi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Namun Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu tujuan dari
pembelajaran kita hari ini. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Safron, silakan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan tipe model problem based learning, peserta didik mampu yang pertama menemukan pokok-pokok isi biografi yang telah dibaca. Yang kedua, menganalisis isi biografi yang telah dibaca. Terima kasih. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, menemukan pokok-pokok isi biografi yang telah dibaca. Jadi nanti ada teks biografi yang akan kita nonton dan kita baca. Kemudian kita menganalisis apa isi biografi tersebut. Jadi itu tujuan kita hari ini. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video, dan video ini kalian akan mengamati apa isi dari video tersebut. Ibu akan putarkan video, kalian mengamati ya. Suaranya kedengaran jelas? Oke, silakan. Oke, baik anak-anak, kalian sudah menonton video yang Ibu tayangkan. Kira-kira ada yang tahu itu tokoh seorang siapa tadi? Siapa? Seorang tokoh B.J. Habibie. Nah, ada yang kenal B.J. Habibie? Ada. B.J. Habibie pernah menjadi apa? Presiden keberapa? Ya, pernah menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, oke, baik. Ini ada teks tentang biografi B.J. Habibie. Coba dilihat. Kasih Hilda. Oke. Nah, dari video dengan teks yang kalian pegang itu, kira-kira apa yang kita bisa teladani dari seorang B.J. Habibie? Ada yang bisa menjawab apa kira-kira yang bisa menginspirasi dari seorang B.J. Habibie? Ada? Iya. Cynthia. Coba Cynthia. Memiliki keyakinan yang kuat pada potensi dirinya sendiri dan tidak meragukan kemampuannya dalam bidang teknologi. Iya, betul. Ada lagi yang bisa? Iya. Chelsea, ayo Chelsea. Setelah melihat video tadi, ada tujuan dapat diutamakannya, yaitu bekerja sungguh dan bekerja keras. Bagaimana Chelsea, diulang yang jelas? Setelah melihat video tadi, kita ada tujuan dapat diutamakannya, yaitu bekerja sungguh dan bekerja keras, dan berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga, sosok panutan bagi bangsa Indonesia. Iya, betul sekali. Bahwa B.J. Habibie adalah sosok panutan bagi siapa? Bagi bangsa Indonesia. Jadi perlu kita teladani apa yang dilakukan oleh seorang B.J. Habibie. Sangat menginspirasi sekali ya. Baik, nah apa yang kalian nonton dan teksnya yang kalian baca itu adalah merupakan biografi dari seorang B.J. Habibie. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana pengertian dari biografi. Nah, ini adalah tokoh siapa? B.J. Habibie. Oke, baik. Kita mulai dari, jelas ya? Iya, jelas. Jadi kata biografi itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan graf. Bio artinya apa? Bio artinya? Tuh. Apa artinya? Kecil ya? Bio artinya hidup, sedangkan graf artinya
tulisan. Nah, kalau biografi artinya apa? Tulisan hidup? Bukan. Tetapi apa artinya? Coba dilihat di layar. Biografi artinya sebuah tulisan tentang riwayat hidup seseorang. Jadi sebuah tulisan hidup tentang riwayat hidup seseorang. Jadi tulisannya itu berisi tentang peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh atau oleh B.J. Habibie. Nah, biasanya tokoh itu menceritakan tentang apanya yang diceritakan biasanya? Tentang kesuksesannya, tentang karyanya, apanya lagi? Apa kita? Keluarganya, apakah mereka sukses atau tidak. Jadi semua itu yang dibahas di dalam biografi tokoh yang terkenal ya. Oke. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita menemukan pokok-pokok penting di dalam B.J. Habibie. Kita lihat ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mau menemukan pokok-pokok penting yang terdapat di dalam teks B.J. Habibie. Coba perhatikan di teks yang Ibu sudah bagikan tadi. Kita lihat di paragraf pertama. Coba lihat di paragraf pertama. Apa yang ada di dalam paragraf pertama? Pokok penting apa yang kalian temukan di dalam paragraf pertama di teks yang Ibu bagikan tadi? Ada yang bisa menjawab? Pokok penting apa yang bisa ditemukan? Coba angkat tangan siapa yang bisa menjawab? Iya, Tita. Di paragraf pertama. Di paragraf pertama ini pokok pentingnya menurut saya yaitu B.J. Habibie adalah seorang presiden Indonesia yang ketiga. Dia di situ juga dijelaskan tempat lahir dan tanggal lahirnya yaitu di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Iya, betul sekali. Bahwa B.J. Habibie itu lahir di Parepare. Jadi itu pokok penting yang kita dapatkan di dalam paragraf pertama. Nah, di dalam paragraf kedua, pokok penting apa yang kita temukan? Ada yang bisa pokok penting apa yang kita? Gita, coba Gita. Apa yang menjadi pokok penting di dalam paragraf kedua? Peran Bunda B.J. Habibie, peninggalan ayahnya. Iya, jadi ibunya yang berperan setelah ayahnya meninggal. Kemudian paragraf ketiga di dalam teks yang kalian baca, Chelsea. Coba di dalam paragraf ketiga apa pokok penting yang kalian dapatkan? B.J. Habibie sebagai peletak dasar kehidupan demokrasi dan kesatuan wilayah Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi B.J. Habibie sebagai peletak dasar kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah Indonesia. Jadi dia sebagai demokrasi ya. Kemudian paragraf keempat. Siapa yang bisa menemukan pokok pentingnya? Iya, Vanda. Apa Vanda? Moto karya B.J. Habibie sebagai bentuk ungkapan cinta kepada istrinya yaitu Ainun. Iya, jadi B.J. Habibie menuliskan novel dan itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk istrinya? Untuk istrinya Ainun sebagai tanda cinta, sebagai tanda kasih sayangnya kepada istrinya. Nah, baik, setelah kita menemukan pokok isi di dalam teks biografi B.J. Habibie, sekarang kita akan menganalisis yang sudah kita temukan tadi. Apakah betul ada di dalam teks yang kalian baca atau tidak ada? Coba perhatikan di layar. Nah, kita analisis pokok isi biografi yang kalian sudah temukan di dalam teks tadi. Kita lihat di paragraf pertama. Apakah ada biodatanya?
ada ya di dalam teks biografi B.J. Habibie itu ada biodatanya. Ada yang bisa jelaskan apa biodata yang ditemukan di dalam paragraf pertama? Refilda bisa? Ya, Refilda. Dalam biografis tersebut, penulisan menuliskan biodata secara lengkap. Penulis menuliskan mengenai keluarga maupun karir Habibie. Iya. Jadi memuat tentang biodata, yaitu biografi menceritakan tentang keluarga dari B.J. Habibie. Nah, paragraf kedua setelah hasil analisisnya bagaimana? Apakah kita temukan riwayat pendidikannya di dalam teks tadi? Iya, jadi tidak ditemukan riwayat pendidikannya, jadi penulis tidak menyampaikan mengenai riwayat pendidikan tokoh atau riwayat pendidikan B.J. Habibie. Baik, yang ketiga, ada yang bisa jawab yang ketiga? Hasil analisis dari paragraf ketiga dari pokok penting yang kita temukan tadi. Ya, Tita. Dari hasil analisisnya, peristiwa yang dialami tokoh itu ada, Ibu. Dan di situ penulis memaparkan peristiwa atau masalah yang dialami oleh tokoh, tetapi pemaparan yang disampaikan tidak secara detail. Iya, betul. Jadi peristiwa yang diteladani itu ada ya, seperti yang disampaikan si Chelsea dengan Cynthia tadi, bahwa ada yang perlu kita teladani dari seorang tokoh B.J. Habibie. Baik. Kemudian di dalam paragraf keempat, hasil analisisnya bagaimana? Apakah ada keteladanan tokoh yang kita temukan? Ada ya? Jadi ada keteladanannya yang harus diteladani, yaitu dipaparkan secara langsung. Ada di paragraf pertama ya, menyebutkan bahwa B.J. Habibie adalah seorang panutan. Ada di dalam, coba dilihat di dalam teks yang Ibu bagikan tadi. Baik. Nah, sekarang sebelum Ibu bagikan LKPD, kita akan membentuk kelompok dan saya minta ketua kelas untuk memimpin pembagian kelompok. Ya, ketua kelas ke depan untuk membagikan kelompoknya. Ini di lot ya. Ya, berikan satu-satu atau bagaimana ketua kelasnya? Baik, ketua kelas sudah membagi kelompoknya. Sekarang yang ada di kertas yang kalian temukan itu, misalnya menemukan bunga melati, jadi bergabung dengan melati. Kemudian misalnya temukan bunga mawar, bergabung dengan bunga mawar. Ada 3 kelompok ya. Kalau menemukan bunga matahari, bergabung dengan matahari. Oke, silakan cari kelompoknya masing-masing. Ayo silakan mencari kelompoknya masing-masing. Itu kelompoknya ya. Jadi mengapa kita beri nama-nama bunga? Karena bunga itu melambangkan cinta dan kasih sayang. Jadi kalian harus membangun kerjasama yang baik di dalam kelompok kalian. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Ini kelompok matahari. Ini kelompok melati. Ya, kelompok melati ya. Ini kelompok mawar. Oke. Coba diperhatikan dulu, Ibu jelaskan sedikit tentang cara mengerjakan LKPD yang ada. Nah, perhatikan di sini ada teks ya. Jadi kalian membaca teks yang ada. Kemudian setelah dibaca, kalian menemukan pokok-pokok penting atau isi yang ada di dalam teks biografi. Setelah kalian menemukan isi pokok biografi R.A. Kartini, kalian kembali menganalisis. Oke? Sudah dipahami? Oke, jadi kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Itu ada itunya.
Hasil temuan yang kami temukan tadi, kami dapat menganalisis. Sudah ada LKPD ya, itu ya, dikerjakan, dibaca dulu teksnya, baru dikerjakan. Jadi temukan pokok penting apa yang kalian temukan di dalam teks biografi R.A. Kartini. Kerjasamanya, ini masih ada LKPD 1. Ya, jadi ditulis di sini ya. Jawabannya paragraf keberapa, apa yang kalian temukan, seperti contoh dari B.J. Habibie tadi. Jadi tuliskan di sini. Nah, ini dibawa untuk usaha. Oke, silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan ya. Di paragraf 1, mana yang kalian anggap itu merupakan pokok pentingnya, itu yang kalian isi masuk. Bagaimana kelompok? Kelompok apa ini? Mawar atau matahari? Mawar ya. Bagaimana kelompok Nana, kelompok Mawar? Sudah selesai? Coba repeat, kenapa tidak dituliskan? Baca paragrafnya, di garis bawahi dulu, baru dipindahkan ke dalam kolom yang ada. Bagaimana, sudah selesai? Bagaimana kelompok lain? Kelompok Melati sudah hampir selesai. Sedikit lagi? Kelompok Matahari bagaimana? Chelsea bagaimana? Sudah jadi? Sudah selesai? Sudah bisa dipresentasikan? Semuanya sudah? Kelompok Mawar sudah? Sudah. Matahari? Oke, kalau begitu kita mulai. Kelompok berapa? Melati. Ya, Melati yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Oke, kelompok Melati silakan ke depan untuk mempresentasikan. Ibu mohon kepada kelompok lain untuk menyimak apa yang menjadi hasil diskusi dari kelompok Melati. Tolong diperhatikan ya. Baik, shalom, selamat sore teman-teman. Sore. Kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami juga sudah membaca teks biografi dari R.A. Kartini. Kami sudah menemukan pokok-pokok isi teks biografi R.A. Kartini. Pada paragraf pertama, pokok isinya ialah R.A. Kartini, pahlawan nasional Indonesia, pelopor kebangkitan wanita. Pada paragraf kedua, pokok isinya ialah R.A. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Pada paragraf ketiga, pokok isinya adalah ayah Kartini yang menjadi bupati di Jepara. Pada paragraf keempat, Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan juga tiri. Pada paragraf kelima, pendidikan yang ditempuh Kartini. Paragraf yang ke-6, cita-cita Kartini untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi. Paragraf yang ke-7, Kartini gagal melanjutkan studi menjadi guru di tanah Betawi. Paragraf yang ke-8, penilaian Kartini terhadap nilai-nilai di adat Jawa mulai menguat dan menjadi lebih toleran. Ia berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi. Baik, itu adalah pokok isi dari teks biografi R.A. Kartini, dan kami sudah menganalisis isi dari teks biografi tersebut. Itu akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Aspek yang pertama yaitu membuat biodata tokoh. Hasil analisisnya, dalam biografi tersebut, penulis menuliskan biodata secara lengkap seperti tempat dan tanggal lahirnya, jabatan sebagai pahlawan nasional Indonesia, nama orang tua, nama kakeknya, hingga juga saudaranya juga. Aspek yang kedua yaitu riwayat pendidikan itu ada. Hasil analisisnya adalah pendidikan yang ditempuh disampaikan oleh penulis secara jelas. Kita dapat menemukannya pada paragraf kelima. Kartini mengenyam pendidikan di S. Aspek yang ketiga ada peristiwa yang dalam tokoh. Hasil analisisnya adalah penulis memantulkan peristiwa atau masalah yang dialami oleh tokoh, tetapi pemaparan yang ada disampaikan tidak secara mendetail.
Dan aspek yang keempat, ada keteladanan tokoh. Hasil analisisnya adalah keteladanan tokoh dipaparkan secara jelas dalam teks tersebut. Salah satunya adalah Kartini menulis cita-citanya untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi di Hindia Belanda pada status sosial yang cukup rendah. Jadi itu adalah hasil dari kerja kelompok kami. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin bertanya tentang materi kami persilahkan. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok Mawar dan Matahari tentang paparan dari kelompok Melati. Ada? Dari kelompok mana? Ya, dari kelompok Mawar. Oke, silakan kelompok Mawar menanggapi atau ada yang ditanyakan mengenai presentasi kelompok Melati. Adakah keistimewaan lain dan akar ini yang tidak disebut dalam teks yang kalian baca tadi? Oke, jadi dia menanyakan adakah keistimewaan lain selain yang ada di teks yang kalian baca tadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Mawar. Keistimewaannya itu ada, yaitu perjuangannya, pemikirannya, kenapa harus laki-laki, perempuan juga bisa. Oke, jadi itu keistimewaan lain yang mereka dapatkan ya. Masih adakah yang ingin bertanya? Ya, Refilda. Dari kelompok ini? Menurut kelompok Melati, bagaimana hasil perjuangan dari RA Kartini? Apakah sampai saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Refilda dari kelompok Mawar. Jadi menurut kami, empati wanita saat ini sudah seperti yang diinginkan oleh RA Kartini. Seperti yang kita tahu, saat ini sudah banyak wanita atau perempuan yang bisa membuktikan bisa mencapai standar, di mana perempuan juga bisa bekerja seperti layaknya laki-laki yang juga bekerja. Misalnya saat ini, sebagai contoh nyata, depan kita ada Ibu Hermin yang adalah seorang perempuan menjadi seorang guru. Lalu negara kita juga pernah dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Ibu Megawati yang menjadi presiden kelima Indonesia. Dan banyak lagi pekerjaan yang bisa dilakukan oleh wanita, menjadi seorang tentara, polisi, dokter, atau apapun itu, bahkan seorang pengusaha selainnya. Oke, baik. Bagaimana kelompok Mawar? Puas ya bahwa perempuan juga sama haknya dengan laki-laki. Sudah banyak yang jadi presiden, bahkan ada presiden ya, Megawati, sudah banyak jadi pengusaha perempuan juga ada ya. Oke, baik. Silakan Tita. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang teman-teman sudah berikan dan juga perhatian dari teman-teman semua kepada presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok Melati. Baik. Oke. Nah, semua kelompok sudah tampil dari 3 kelompok, semua sudah luar biasa dan tapi Ibu mengapresiasi satu kelompok yang bisa menjawab dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lainnya. Itu kelompok Melati. Beri aplaus sekali lagi untuk kelompok Melati. Oke. Baik. Nah, Ibu akan menanyakan kembali bagaimana jalannya diskusi kita tadi. Apakah ada hambatan yang kalian dapatkan atau ada yang tidak bekerja sama di antara teman-temannya? Ada yang bisa mengungkapkan kira-kira apa yang kalian kendalakan tadi di saat berkelompok? Kendala apa yang kalian alami? Iya, impian. Ini dari kelompok Melati ya, kelompok terbaik. Selama diskusi berjalan dengan baik, namun masih ada kelompok lain yang tidak bekerja sama dan apakah mereka tidak memahami soal itu dan malas mengerjakannya, dan ada juga teman kelompoknya yang masih sibuk main HP. Oke, baik. Jadi menurut kelompok Melati bahwa hambatan yang mereka temukan adalah masih ada teman kelompoknya yang tidak bekerja sama, masih bermain HP. Apakah itu kelompok Mawar atau kelompok Matahari, tidak tahu ya. Ibu berharap untuk minggu depan tidak ada lagi yang bermain HP dan tidak ada lagi
yang tidak bekerja sama. Semua harus bekerja sama dengan baik. Oke. Nah, dari pembelajaran kita tadi, adakah yang bisa menyimpulkan dari awal sampai setelah presentasi ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Tita. Silakan Tita menyimpulkan. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan atau manfaat yang saya dapatkan di pembelajaran kali ini, saya bisa tahu bagaimana itu teks biografi. Saya bisa mempelajari dari tokoh-tokoh yang saya baca. Mungkin saya juga sudah mengenal tokoh itu, tetapi saya belum mengenal secara detail. Tetapi ketika saya membaca teks biografi itu, saya bisa mengetahui bagaimana perjuangan dan latar belakang keluarganya. Oke, baik, terima kasih Tita. Kita beri aplaus untuk Tita. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang teks biografi. Jadi Ibu berharap semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan Ibu doakan suatu saat kalian menjadi orang sukses dan biodata kalian atau biografi kalian Ibu bisa baca. Amin ya. Oke, tapi satu hal yang kalian tahu bahwa untuk menjadi orang sukses itu tidak mudah ya. Kita mulai dari sekarang, yaitu disiplin dan tidak mengeluh. Jadi mulai dari sekarang harus disiplin. Oke, baik. Nah, Ibu juga berharap materi kita hari ini bisa berkesan ya, karena sesuatu yang berkesan itu susah untuk dilupakan. Baik. Nah, Ibu akan menyampaikan untuk materi pertemuan minggu depan ya, dan kita masih belajar tentang materi teks biografi. Tetapi kita akan membahas mengenai karakter unggul dari R.A. Kartini. Hari ini kita sudah menemukan pokok-pokoknya. Kita sudah menganalisis. Nah, minggu depan kita akan menganalisis karakter unggul dari teks biografi. Oke, demikian pembelajaran untuk teks biografi hari ini. Namun sebelum kita berdoa, perbaiki dulu kursinya. Oke, baik. Sebelum kita pulang, saya minta kesediaan Chelsea untuk memimpin kita dalam doa. Bersama sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita dapat belajar kepada Yesus yang bisa belajar. Terima kasih sudah menjadi kesempatan atau ini sehingga kita bisa melihat ini. Kiranya semua yang telah kami pelajari, kiranya kami dapat praktekkan kehidupan manusia. Terima kasih dalam nama Yesus kami. Amin. Terima kasih Chelsea sudah memimpin kita dalam doa. Berdiri. Beri salam. Haleluya. Silakan duduk.